Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Jokowi menyebut smelter tembaga dan logam mulia PT Aman Mineral ini memiliki nilai investasi 21 triliun rupiah. Jokowi mengaku senang karena peresmian smelter ini menjadi babak baru dalam hilirisasi industri tembaga di tanah air. Jokowi mengatakan Indonesia bisa menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alam sendiri. Menurutnya dengan hilirisasi mineral, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan bergantung lagi pada konsumsi, melainkan produksi. Jokowi bahkan menargetkan Indonesia bisa memenuhi kebutuhan produk tembaga dunia. Smelter milik Aman ini memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga hingga 900.000 ton per tahun. Konsentrat ini berasal dari tembaga batu hijau dan tambang elang yang direncanakan untuk masa depan. Dari proses pengolahan tersebut akan dihasilkan 222.000 ton katoda tembaga, 18 ton emas, 55 ton perak, serta 830.000 ton asam sulfat setiap tahun. Sebagai pemilik cadangan tembaga masuk dalam 7 besar dunia, kita telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga. Dan kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri. Sehingga tadi kembali GDP growth kita tidak tergantung pada konsumsi, tapi kita balikkan menjadi tergantung pada produksi. Bertumpu pada produksi, bukan bertumpu pada konsumsi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk perusahaan yang membangun smelter seperti tax holiday hingga master lease. Menurutnya insentif ini diberikan karena para pengusaha sebelumnya enggan membangun smelter dengan berbagai alasan. Saya tahu betul Pak susahnya mereka. Alasannya macam-macam Pak, waktu itu. Saya masih Menteri Investasi. Alasan COVID, alasan capex, macam-macam. Tapi saya bilang, ini perintah Bapak Presiden. Kalau tidak tunduk, tidak dapat lagi pengiriman ekspor. Kita bantu Bapak Presiden, tax holiday, kita kasihkan 20 tahun Pak. Kemudian master lease, kita bantu Pak. Sekarang Bapak Presiden permintaan mereka satu, karena peak mereka ini akan dilakukan di bulan Februari-Maret. Karena itu mereka masih meminta kepada Menteri SDM agar ekspornya masih diperbolehkan dengan biaya yang terjangkau. Tapi saya bilang yang penting resmikan dulu lah, baru kita bicara tentang biaya ekspornya, itu bisa kita bicarakan.